Ya, kita baru saja mendapatkan informasi terbaru berkenaan dengan hasil rapat terkini PAN RB bersama Komisi 2 bahwa untuk pelantikan P3K tahap 1 dan 2 ini bahasanya disebutkan adanya penyesuaian jadwal atau alias ditunda ya. Tetapi Bapak Ibu, mari kita simak benar-benar apa yang dimaksud dengan pernyataan ditunda ini. Apakah ditunda ini Maret 2026 ini merupakan mulai pengangkatan atau batas akhir ya. Semoga saja ini batas akhir sehingga rekan-rekan yang sudah selesai prakteknya tetap akan dilantik di 2025 ini. Bagaimana info lengkapnya? Kita simak video ini sampai selesai. Bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan dan menjawab secara tuntas berbagai tantangan yang muncul dalam proses pengadaan CASN, penataan ASN nasional secara menyeluruh dan adanya usulan penundaan seleksi dari beberapa daerah, pemerintah mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian jadwal pengangkatan CASN sebagai pegawai ASN dengan perkiraan pengangkatan pada akhir 2025 atau di awal 2026. Memastikan bagi pelamar yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus selesai CASN tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN RB dan Kepala BKN Rabu 5 Maret 2025 nomor 1 dalam rangka pemenuhan atas kebutuhan penataan dan penempatan ASN untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan nasional sesuai dengan Asta Cita. Komisi 2 meminta Kementerian PAN RB melakukan penyelarasan formasi jabatan dan penempatan dalam seleksi CPNS dan P3K berdasarkan kompetensi dan talenta terbaik bangsa dengan memprioritaskan fresh graduate untuk meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas tahun 2045. Yang kedua, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB memastikan proses seleksi CPNS dan P3K yang akan datang dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada tambahan atau koreksi? Ketiga, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menertibkan kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional tahun 2024 yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-ASN dengan pemberian sanksi. Lebih kita tegas, Pak. Kalau hanya di atas kertas begini kan. Yang perlu kita pikirkan adalah mereka tidak akan mengangkat tenaga honorer. Tetapi mereka menarik tenaga honorer dikeluarkan dari belanja modal. Itu yang jadi masalah, yang seperti disampaikan oleh Pak Giri tadi. Dia mengaku menjadi tenaga honorer, tapi bayarannya bukan dari pos tenaga honorer, tapi pos belanja barang. Pimpinan, itu tenaga non ASN dan sejenisnya. Dan sejenisnya emang ada jenis lain. Banyak jenisnya itu. Ya. Iya. Atau sebutan lainnya, bukan sejenisnya ya. Atau sebutan lainnya. Itu yang sebenarnya harus mematuhi undang-undang itu. Jadi jangan mematuhi undang-undang itu aja lah. Izin Pak, ini kan tidak berlaku karena memang Undang-Undang Nomor 14 sudah melarang, PP 49 sudah melarang, PP 48 sudah melarang. Jadi saya hanya memperketat. Melarang kan, tapi masih ada kejadian, Ibu. Iya. Nah, inilah yang mengakomodir semua kepentingan itu. Jadi konkretkan, sudah melarang, undang-undang sudah melarang, tapi masih terjadi. Nah, yang keempat, terdapat 15 instansi daerah di Papua yang belum melaksanakan seleksi kompetensi bidang SKB pada seleksi CPNS tahun 2024. Komisi 2 DPR RI mendorong BKN menetapkan jadwal SKB dengan mempertimbangkan kondisi keamanan daerah agar peserta seleksi CPNS tahun 2024 segera mendapat kepastian status kepegawaiannya. Teknis sekali, pimpinan. Ya. Menurut saya ini tidak perlu dimasukkan di sini, ya, karena ini nanti biar diselesaikan secara sesuai dengan permintaan mereka. Ya, karena tiap kabupaten itu beda-beda tingkat pendidikan keamanan. Tingkat kerumitannya beda-beda. Beda-beda. Dan keempat berarti dihilangkan. Ya. Nah, sekarang yang jadi poin keempat dalam rangka percepatan CPNS dan
pemetaan CPNS dan P3K, Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB dan BKN menyelesaikan peningkatan CPNS pada bulan Oktober tahun 2025 dan peningkatan P3K di bulan Maret tahun 2026. Karena itu pengangkatan tenaga non-ASN kali ya. Dalam kurun P3K, atau langsung P3K. P3K ya? Oke. Nomor 5. Kenapa tenaga non-ASN merupakan afirmasi kebijakan terakhir pemerintah, sehingga Komisi 2 DPR RI meminta Kementerian PAN-RB pastikan tidak ada lagi peningkatan tenaga non-ASN di instansi pusat maupun instansi daerah sebagaimana amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara dan peraturan pemerintah. Perlu dijelaskan nggak peraturan pemerintah itu, Bu? Boleh saya komen nomor 4? Ya. Boleh nomor 4 ini mungkin percepatan CPNS P3K, Kementerian menyelesaikan penyelesaian CPNS dan P3K untuk farmasi 2024 ini Pak, pada bulan Oktober 2024. Coba ditambahkan tuh redaksinya tuh. Iya kan? Farmasi 2024. 2024 kan? Iya. Ya. Ada lagi tambahan, Bu? Cukup Pak. Ada. Cukup ya. Jadi tidak perlu khawatir karena memang Kepres Kepempan itu tadi yang menanyakan apakah THK 2 masuk, itu termasuk menjadi yang prioritas. Karena tadi ada beberapa ada kebutuhan penempatan ASN. Kami juga ada beberapa instansi pemerintah yang meminta penundaan dan lain sebagainya. Maka kami ingin mengusulkan dilakukan penyesuaian Pak Pimpinan, penyesuaian jadwal pengangkatan CASN ini setidaknya di tahun 2026 sudah bisa kita selesaikan. Jadi namun demikian saya mohon barangkali arahan dari Komisi 2 pun tetap terus-menerus untuk menyelesaikan, tetap berkomitmen untuk menyelesaikan memastikan bahwa pelamar ini tetap mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi tetap diangkat sebagai pegawai ASN. Kami tentunya berharap bahwa rekrutmen ini, saya sependapat dengan Bapak yang sampaikan oleh Bapak dan Ibu, dan terima kasih atas supportnya, bahwa memang rekrutmen ini memang kami tidak ingin berlarut-larut Pak. Oleh karena itu memang tadi kami meminta waktu supaya kami bisa menyelesaikan secara keseluruhan supaya tidak berlarut-larut gitu ya, untuk di tahun 2026. Jadi untuk CPNS dan itu untuk dilakukan pada tahun 2026. Dan tentunya nanti ini adalah tahap terakhir Bapak untuk bisa kami selesaikan supaya tidak ada lagi efek domino yang bisa